Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya menarik begitu. Caimin ada yang iri singkatan Amin. Kita cuekin aja. Kata Anies Baswedan bodoh amat. Ini menarik loh begitu kan. Kenapa Anies Caimin ini bisa menang satu putaran katanya begitu ya. Walaupun lembaga survei merilis bahwa Caimin katanya berada di urutan yang buncit. Tapi pada akhirnya kenapa banyak yang iri? Ya takutlah Caimin menjadi cawapres, Anies Baswedan menjadi capres di situ begitu kan ya, menjadi presiden di situ dan pada akhirnya banyak yang iri kalau menurut saya pribadi begitu. Bahkan di satu sisi melihat bahwa kenapa sih hari ini seolah-olah bagaimana antara NU dan PKB mulai ya dibenturkan mereka begitu. Ya mungkin di satu sisi sudah banyak yang mengatakan bahwa membenturkan antara Kiai dengan Caimin di situ dan akhirnya ini gagal mereka begitu. Bayangkan begitu ya, kuda Troya yang dimainkan hari ini terhadap pernyataan dari Gus Ipul, pernyataan dan dari PBNU dan sebagainya ternyata sudah gagal begitu kan. Dalam artian terbantahkan dengan Anies Caimin yang punya popularitas yang luar biasa begitu kan. Dan bahkan para masyaikh, para kiai sudah tidak begitu percaya terhadap apa yang diomongkan terkait dengan adanya Anies Caimin. Katanya kecewa. Siapa yang kecewa begitu kan ya? Bahkan ya melihat dari hal-hal seperti ini bagaimana cara PKB dan NU dipecah belah menurut saya pribadi seperti itu begitu kan ya, agar tidak ada dukungan kepada Caimin begitu. Pernah dengar yang ada yang iri kan ya? Woi, wong kita biasa-biasa aja kok ya diiriin, biarkan dia yang iri. Kita dicuekin lama-lama nggak laku sendiri, ujar Caimin ya. Kalau ada yang ngiri sampean gimana Cak katanya begitu. Ya santai aja, tertawakan aja begitu kan ya. Kata Anies Baswedan bodoh amat. Kita fokus berjuang ya mengawal Anies ya. Amin ya sampai 2024 jadi presiden RI. Amin ya rabbal alamin. Fokus ke depan saja ya. Iya kan ya, sampai kalau nggak aminin orang di grup ya WA harus amin. Padahal biasanya cukup amin aja katanya sampai politisasi dan sebagainya begitu ya. Ini apa yang saya bacakan komentar-komentar dari netizen. Apakah masih berbulu domba? Tak perlu iri dan bulu domba ataupun pada pengikut suara langit ya katanya. Karena iblis pun ada di langit. Iblis tak peduli pada etika dan moral. Suara langit yang mana yang mereka ikuti? Wow, sudah menyerang begitu ya. Padahal mereka sudah menyerang bagaimana ya hal-hal yang dilakukan oleh beberapa kiai, istikharah para kiai begitu kan. Inilah cara-cara mereka untuk memberikan satu statement kepada Caimin ya, Anies Baswedan dan Caimin begitu kan. Statement yang negatif. Menurut saya pribadi ya biasa-biasa dalam demokrasi begitu kan ya. Semua orang itu punya keahlian masing-masing begitu kan, berbeda dengan Anda begitu kan ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Tetapi berusaha pribadi orang yang mengkritik itu justru tidak tahu terhadap Anies Caimin begitu ya. Sadis ini Cak begitu ya. Bahkan lumrah dalam pergerakan Gus, lanjutkan perjuangan suci ini bersama arus perubahan. Wow, sangat luar biasa. Banyak yang mendukung ya Caimin ini begitu kan. Tetapi menurut saya pribadi banyak hal-hal yang kemudian yang harus kita perbaiki. Misalnya begitu ya, terkait dengan adanya situasi dan kondisi di masyarakat hari ini. Maka Anies Caimin harus sesuaikan dengan pola yang ada di masyarakat. Dan sekarang, mengapa Anies Caimin itu targetnya utama itu silaturahmi kepada masyayikh di situ, minta doa restu di situ. Karena pada hakikatnya inilah yang menjadi cikal bakal sebagai kontrol kepada Anies Caimin ketika menjadi presiden. Para ulama, bukan para oligarki-oligarki yang punya kepentingan besar terhadap negara kita begitu kan ya. Orang-orang di luar sana begitu jadi penonton semua begitu kan, dikendalikan para oligarki ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Coba kita lihat rezim hari ini begitu. Rempang bagaimana rempang begitu kan ya. Kasihan banget mereka begitu. Saudara-saudara kita di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi ya? Dengan cara Anies Baswedan bisa mensejahterakan bangsa kita begitu kan ya, tanpa ada konflik kepentingan-kepentingan tertentu begitu. Caimin ada yang iri singkatan Amin. Kita cuekin aja. Bahkan bakal calon presiden koalisi perubahan Muhammad Iskandar atau Caimin ada yang iri dengan pasangan ya Anies Baswedan dan Caimin. Caimin meminta pendukungnya cuek dengan pihak yang iri dengan Amin. Singkatan dari Amin itu muncul tiba-tiba di lapangan. Anies Muhaimin insya Allah ya kami singkatannya sangat baik. Ada yang iri. Pernah dengar ada yang iri kan? Wong kita biasa-biasa aja kok diiriin. Biarkan ada yang iri, kita cuekin lama-lama nggak laku sendiri, ujar Caimin saat sambutan di Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto, Jawa Tengah ya. Caimin pun mengajak seluruh pendukungnya untuk fokus menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, selain itu juga memanjatkan doa kepada orang-orang yang dianggap tidak menyukainya begitu.
Bahkan apa yang terjadi ya, Anies inilah ketabahan Anies Caimin dibully habis-habisan begitu kan di media sosial. Apalagi Anies Baswedan, wow, sudah matang dalam hal itu begitu. Maka Anies Caimin santai-santai aja kok begitu kan, tidak sebegitu gregetnya untuk melawan mereka, santai-santai aja begitu kan. Biarlah fakta yang akan membuktikan nanti ketika Anies Caimin menjadi presiden begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya ada sesuatu mungkin yang sekarang ini dibenturkan oleh PKB dengan NU, dibenturkan dengan kelompok-kelompok simpatisannya begitu. Pasti seperti itulah begitu kan. Ya kita lihat saja bagaimana di luar sana ya permainan-permainan catur sudah dimulai begitu kan. Tapi untungnya Anies Baswedan ya melihat dari ini semua sebagai birokrasi, sebagai demokrasi aja begitu kan. Saya sampaikan seluruh pendukung Amin ya, pasangan Anies Caimin ini diketahui melanjutkan ya safari politiknya dari Anies Caimin ya menyambangi Pondok Pesantren Darussalam ya Dukuah ya Purwokerto. Keduanya disambut para santri yang berbondong-bondong ingin bersalaman Anies Caimin ya, bahkan juga langsung disambut oleh ya pemimpin Pondok Pesantren Kiai Himam ya Labib Habibur Rahman, Nyai Hajah Umi Hafifah Hariri ya. Bahkan acara ini merupakan silaturahmi bersama alim ulama dan tokoh masyarakat Kabupaten Banyumas ya. Pasangan dengan sebutan Amin pun dikalungkan kain batik dari pimpinan Pondok Pesantren. Bahkan tidak hanya itu, keduanya pun kompak mengenakan baju putih dengan kopiah berwarna hitam. Bahkan kemudian Anies Caimin masing-masing diminta untuk memberikan sambutan di depan para santri ya dan santriwati di situ. Wow, sangat luar biasa begitu kan, pertunjukan yang sangat luar biasa dan bahkan Jawa Tengah insya Allah ada kemenangan yang sangat luar biasa. Ini di kandang Banteng, di kandang Pak Ganjar sendiri begitu. Warga Jawa Tengah pasti menyatakan banyak yang mendukung Anies Caimin. Kita buktikan aja nanti begitu kan. Karena pada hakikatnya melihat dari situasi dan kondisi ini sudah memungkinkan bahwa Jawa Tengah itu menjadi lumbung PKB, menjadi lumbung kemenangan Anies Caimin. Ya kita buktikan aja. Para ulama di Jawa Timur sudah bersatu, di Jawa Tengah ya sudah bersatu, di Jawa Barat sudah bersatu begitu kan. Ya semuanya para ulama, mari kita bergandengan tangan bersama-sama, khususnya para santri ya, para santri, para petani, para nelayan, semuanya begitu. Ini demi kesejahteraan bangsa dan negara, bukan semata-mata dengan ambisi Anies Caimin menjadi sebagai seorang nomor satu di negara kita. Bukan begitu kan, tetapi demi kesejahteraan bangsa dan negara. Biar hati juga sama begitu, tanggung jawab moralitas begitu kepada bangsa kita, ya kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, tetangga kita begitu kan ya. Yang kemudian lihat sana masih kurang sejahtera dan sebagainya begitu. Dan dengan hadirnya Anies Caimin insya Allah akan kemenangan yang sangat luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.